2 kali melaksanakan sholat tarawih. Di tahun 2 Hijriah, di malam-malam 10 akhir, pertama kali Nabi melaksanakan tarawih di Masjid Nabawi, dan di situ banyak sahabat yang mengikut beliau, yang berjamaah dengan beliau. Itu yang pertama. Dan malam yang selanjutnya lagi Nabi melaksanakan sholat tarawih juga. Dilihat semakin banyak sahabat yang ikut jamaah, semakin banyak sahabat yang mengikuti Nabi mengikuti sholat tarawih. Dan yang ketiga, yang ketiga ini sahabat sudah menunggu di masjid banyak sekali, tetapi Nabi tidak keluar, tidak melaksanakan sholat tarawih. Sampai subuh ditunggu para sahabat, Nabi tidak keluar. Lalu pada esoknya Nabi keluar lalu berkata, "Wahai sahabatku, saya tahu kamu telah menunggu saya, tetapi saya sengaja tidak keluar. Karena apa? Karena jika saya melakukan sholat tarawih terus menerus, saya takut nanti sholat tarawih menjadi diwajibkan, dan saya takut itu akan memberatkan bagi umatku." Nah, sejak itu Nabi tidak keluar lagi, tetapi para sahabat terus melakukan di masjid atau di rumah masing-masing. Intinya sholat tarawih terus dilakukan sahabat, tetapi tidak ada yang berjamaah, ada yang di rumah masing-masing. Dari cerita ini, para ulama menyimpulkan bahwa sepakat bahwa sholat tarawih hukumnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan, karena Nabi melakukannya dan para sahabat melakukan secara terus-menerus. Pada era Nabi masih begitu, sholat tarawih dilakukan sendiri-sendiri, ada yang berkelompok, ada yang sendiri. Di era sahabat Abu Bakar juga begitu, ada sahabat yang berjamaah, ada yang sendiri. Tetapi ketika era sahabat Umar melakukan pengumuman bahwa ayo kita melakukan sholat tarawih bersama-sama di masjid, menjadi satu untuk menghidupkan bulan Ramadan. Lalu sahabat yang lain khawatir, karena Nabi pernah bersabda bahwa kalau ini dilakukan terus-menerus nanti akan diwajibkan. Lalu sahabat Umar menjawab, ini Nabi sudah wafat. Sesuatu yang diputuskan Nabi bahwa ini sunnah tidak mungkin akan diwajibkan lagi, karena ini wahyu sudah tidak ada, Nabi sudah wafat. Mari kita sholat tarawih berjamaah bareng-bareng, menghidupkan bulan Ramadan, dan tetap kita meyakini bahwa tarawih tidak wajib, tarawih hukumnya tetap sunnah. Itu sedikit sejarah tentang sholat tarawih. Dan waktu melaksanakan sholat tarawih ini termasuk qiyamul lail, waktunya sangat panjang, yaitu mulai waktu isya sampai terbitnya fajar shodiq atau masuknya subuh. Jadi sholat tarawih ini merupakan sholat yang waktunya sangat panjang, semalam suntuk. Tetapi syaratnya adalah dilakukan setelah sholat isya. Jadi sholat isya dulu baru tarawih. Dan ini tidak harus di awal waktu, enggak. Silahkan kita memilih apakah kita bisa melakukan tarawih atau isya di awal waktu, atau di tengah malam, atau bahkan di akhir malam diperbolehkan. Karena batasan adalah satu malam, mulai waktu isya sampai sebelum fajar shodiq atau masuknya sholat subuh. Itu waktunya sholat tarawih. Kenapa kok sholat tarawih ini dihukumi sunnah muakkadah, sangat dianjurkan? Karena sholat tarawih mengandung beberapa keutamaannya. Yang salah satunya adalah sabda Nabi, "Man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Barang siapa yang berdiri qiyam, maksudnya sholat di waktu malam Ramadan dengan hati iman dan keikhlasan, maka Allah akan
Ghufira itu mengampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Ini sabda Nabi sendiri. Jadi barang siapa yang melaksanakan sholat tarawih di malam Ramadan, maka Allah akan mengampuni segala dosa-dosa yang melakukan sholat tarawih tadi. Di sini ada perbedaan pendapat. Yang dimaksud dosa, ada yang ulama berpendapat yang dimaksud dosa adalah dosa kecil saja. Tetapi banyak ulama yang berpendapat bahwa atau dosa itu umum sifatnya, yaitu semua dosa akan terampuni. Itu salah satu keutamaan sholat tarawih. Ada hadis lain yang lebih yang lebih sangat istimewa, yaitu barang siapa yang siangnya melakukan puasa di bulan Ramadan dan malamnya mau melaksanakan sholat tarawih, maka dia akan keluar dari dosa-dosanya seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Jadi barang siapa yang siangnya puasa dan malamnya sholat tarawih, maka dia akan menjadi suci, bersih dari dosa-dosa seperti seorang bayi yang baru dilahirkan. Inilah yang namanya Idul Fitri, kita kembali suci. Jadi apabila kita bisa memanai Ramadan dengan puasa yang sempurna, dengan ibadah malam yang sempurna, dengan sholat tarawih yang istiqomah, nanti insya Allah kita akan mendapatkan kemuliaan Ramadan, yaitu berupa dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah dan kita akan kembali bersih suci, Idul Fitri. Dan itulah sejatinya adalah mendapat kemenangan di bulan Ramadan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.